Globalisasi yang disebut sebagai era persaingan di segala bidang suatu perusahaan yang tidak mungkin bisa terhindar dari persaingan. Persaingan industri untuk saat ini sudah menjadi hal yang nyata bagi kehidupan sekarang. Segala cara dilakukan oleh para industri perusahaan untuk tetap bertahan di dalam persaingan yang amat ketat. Orientasi perusahaan yang sekaligus mendapat profit sebanyak mungkin tidak lepas dari unsur pada perusahaan tersebut. Fungsi sumber daya manusia sangat vital untuk perkembangan perusahaan. Munculnya sebuah konsep manajemen di dalam masyarakat sebagai konsekuensi karena tidak seimbangnya pengembangan teknis dengan kemampuan sosial. Konsep manajemen yang disampaikan tadi ada karena manajemen adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyeimbangkan pengembangan teknis dengan kemampuan sosial. Manajemen sumber daya manusia adalah sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan pengaplikasian bakat manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui bakat calon karyawan, suatu perusahaan harus memahami dan menguasai tentang talent mapping. Ketika talent mapping dilakukan, maka akan membantu untuk perbaikan dan juga peningkatan kualitas karyawan. Jika sudah memahami apa saja bakat mereka, maka akan mudah bagi perusahaan untuk mengatur posisi yang sesuai. Tapi ternyata banyak perusahaan yang belum sama sekali melakukan pemetaan bakat. Padahal hal itu justru sangat penting bagi dunia bisnis. Selain mengetahui potensi dalam diri, jika kualitas karyawan baik, maka akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Nah, jika kinerja menjadi baik, maka akan membuat keuntungan bagi perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Kesa Katrila, NPM 2041084 dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang talent management. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu talent management ini apa. Talent management ini adalah suatu proses atau strategi yang dirancang untuk mengelola kemampuan, kompetensi, atau bakat yang dimiliki seorang karyawan agar bisa kompetitif dengan perusahaan lainnya. Terus ada tujuan talent management adalah mengembangkan bakat dan performa karyawan agar dapat bersaing dengan perusahaan pesaing. Talent management ini juga serangkaian proses yang diklaim sangat penting bagi perusahaan, karena sebuah perusahaan harus memprediksi anggaran keuangan agar dapat menerapkan sistem talent management ini. Lalu ada 6 proses dalam talent management. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini adalah langkah awal dalam rangkaian proses talent management. Dalam perencanaan talent management ini perlu melibatkan identifikasi hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam proses talent management. Lalu yang kedua ada menariknya perhatian pelamar. Berdasarkan persyaratan dan perencanaan tersebut, langkah selanjutnya adalah memutuskan apakah posisi tersebut harus diisi dengan eksternal atau internal. Proses tersebut pastinya akan menarik pelamar jika akan merekrut pelamar dari eksternal. Yang ketiga ada seleksi pelamar. Proses ini merupakan rencana serangkaian tes dan pemeriksaan untuk menentukan kecocokan terhadap posisi yang perlu diisi. Secara tes tertulis, wawancara, diskusi atau kelompok, dan pengajuan psikometrik serta analisis mendalam tentang kandidat membantu dalam mengukur pelamar tersebut. Yang keempat ada mengembangkan karyawan. Mengembangkan karyawan membantu mereka tumbuh bersama organisasi. Selain itu, proses manajemen bakat ini melatih Anda untuk tidak hanya memperoleh keterampilan yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kesuksesan bisnis Anda. Yang kelima ada mempertahankan karyawan yang telah ada. Ini adalah agar perusahaan benar-benar sukses dan berkelanjutan. Perusahaan ini harus sangat efektif mempertahankan tenaga kerja yang ada. Sebagian besar perusahaan berusaha ini mempertahankan karyawan terbaik dengan mempromosikan mereka. Lalu yang terakhir ada transisi. Manajemen talent yang ini sangat efektif, berfokus pada perubahan dan pertumbuhan yang di seluruh organisasi melalui pertumbuhan karyawan individu. Ini termasuk membuat setiap karyawan ini merasa menjadi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang talent mapping. Talent mapping ini adalah merupakan proses rangkaian rencana assessment atau tes yang dilakukan untuk mengetahui dan menemukan potensi dari setiap karyawan. Supaya mempermudah talent management dalam menilai dan menempatkan posisi yang tepat, talent mapping ini juga bagian dari bentuk usaha yang untuk membantu meningkatkan perbaikan kualitas dan pengembangan bakat atau potensi yang dimiliki setiap karyawan atau talentanya.
Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan membahas tentang penilaian kinerja. Itu ada level 1, 2, dan 3. Tapi yang akan saya bahas adalah hanya level 1 saja karena saya akan membahas secara singkat. Nah, di sini ada 9 calon kandidat. Yang pertama ada direktur legal, yang kedua direktur risk management, yang ketiga direktur operasional, dan yang keempat direktur information technology, dan yang kelima itu ada direktur human capital, dan yang keenam ada direktur finance, yang ketujuh ada direktur global banking, dan yang kedelapan adalah direktur community financial service, dan yang kesembilan ada direktur kredit dan hukum. Nah, saya akan ambil satu contoh penilaian, yaitu penilaian direktur risk management dengan nilai 58 dengan keterangan A atau luar biasa. Setelah 9 calon kandidat dinilai, berdasarkan form penilaian, kelompok kami mengelompokkan bahwa star adalah direktur legal dan high potensial adalah direktur finance, dan untuk potensial game adalah direktur risk management, dan high performance-nya itu ada direktur information, yang core players-nya ada direktur operasional, dan inconsistent performance-nya itu ada direktur global banking, workhorse-nya ada direktur company financial service, dan backups-nya ada direktur human capital, dan direktur kredit hukum itu bad hires. Nah, untuk level 2-nya dan level 3 sama dengan penilaian form dan dikelompokkan dengan star, bad hires, dan lain-lain. Nama saya Azra Afifa Pratiwi dengan NPM 2411300 dari 5 MNMD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan, menurut kami pentingnya melakukan penempatan talent mapping agar dapat membantu perbaikan dan peningkatan strategi rekrutmen. Nah, lalu talent mapping juga merupakan salah satu bentuk usaha untuk membantu meningkatkan perbaikan kualitas dan pengembangan bakat atau potensi lainnya dari karyawan. Nah, selanjutnya dalam proses peningkatan dan pengembangan talent management dibutuhkan saran-saran untuk mencapai keberhasilan. Nah, jadi ada beberapa saran-saran yang sudah disimpulkan oleh para penulis. Yang pertama, ada mendalami strategi pengembangan bisnis dari talent management. Lalu yang kedua, mengukur kualitas talent yang dibutuhkan konsumen sehingga perusahaan dapat mengembangkan rekrutmen dan skill dari setiap karyawannya. Terima kasih.